Kami dari kelompok 6 kali ini akan mewawancarai salah satu seniman ukir di Bali yang berasal dari Manuabe, lebih tepatnya Banjar Tengah Triwangsa, dalam rangka membuat tugas P5. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Cokordagung Rama Mandala Putra, nomor absen 3 dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Kadek Chandra Ditya. Saya dari kelas 10-1 nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Ringan Dupayani, nomor absen 24 dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Made Cahyo Agustina, nomor absen 15 dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Gustayuti Wicayani, nomor absen 4 dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Putuan Paurika, absen 16 dari kelas 1. Pertama-tama izinkan Dityang memperkenalkan diri, memiliki salah satu juga pengrajin di Desa Gendran, tepatnya Banjar Tengah dan Triwangsa. Nama Tiang Iketut Dharma Putra, terus umur Tiang sekarang 52 tahun. Pekerjaan sehari-hari pertama sebagai pengrajin, kedua juga selaku petani. Terus untuk saat ini kepada adik-adik siswa SMA 1 Ubud yang sekarang sedang melakukan kegiatan tugas kelompok P5, saat ini saya mau membantu untuk menjelaskan sedikit bagaimana tradisi ukir untuk saat ini. Untuk seni ukir ini Bapak sendiri mulainya itu hampir dari SD ya, dari sebelum SD lah, dari umur 4 tahun. Nah, di sana karena di Manuabe atau jelasnya di Kendal ini dari turun-temurun dari orang tua kami juga banyak yang secara tidak langsung mengajari Bapak untuk kegiatan ukir. Jadi waktu itu mungkin hanya hobi dan sampai saat ini menjadi sebuah pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Kenapa Bapak menggeluti seni ukir itu? Pertama-tama dari kecil seperti yang bilang tadi, lingkungan yang membentuk dan membuat kita di desa ini harus punya hobi. Jadi pertama itu adalah hobi, kedua bagaimanapun seni itu harus berlanjut ya, termasuk juga seni Bali. Yang ketiga, dari seni ini pun dari kecil ada beberapa positifnya banyak sekali. Pertama, kemungkinan juga termasuk mendapatkan nafkah sedikit untuk bekal sekolah. Misalkan kalau dulu pulang dari sekolah itu langsung belajar ukir dan sedikit mendapatkan upah dari dulu. Itu nilainya mungkin kecil tapi keberlanjutan itu penting sekali. Terus untuk satu barang atau satu bentuk itu Bapak itu bikin bervariasi atau macam-macam tergantung juga motif dan ukiran, jenis ukirannya. Terus kalau yang bagus misalnya kayak ini, ada yang canggah wang itu paling cepat itu 20 hari untuk satu ini. Kalau lambang itu misalnya ukirnya sampai 20 hari lah 1 meter itu. Terus yang lain-lain tergantung juga motif dan jenis ukirannya, karena sekarang banyak ukiran itu yang modern, ada juga yang klasik yang seperti motif Bali-Bali kuno itu juga ada. Terus sekarang yang modern pengerjaannya tidak sama, tergantung juga kualitas. Kadang-kadang ada kualitas yang paling bagus, ada yang menengah, ada yang juga kayak yang namanya seperti sekarang, ada yang harus cepat, itu beda. Terus untuk bahan sendiri atau yang dipergunakan untuk kerajinan, ya itu yang paling bagus itu adalah kayu jati. Yang kedua ada kayu merbau, kamper juga ada. Tapi kalau nilai dari
yang paling bagus adalah kayu jati. Kenapa kayu jati? Karena pertama untuk kekuatannya, kalau misalnya bikin rumah itu lebih untuk jangka panjang, lebih lama dia untuk terpakainya. Terus untuk kayu-kayu yang lain itu alternatif seperti merbau juga ada, terus yang lain-lainnya juga. Tapi yang jelas yang untuk bahan Bapak memilih kayu jati karena itu jelas kualitas paling bagus lah, untuk kelihatannya lebih bagus dan saat dikerjakan juga bagus. Terus untuk proses ukir ini sendiri, pertama kita nyiapkan bahan dulu yang bagus, kayak yang tadi itu kita pilih bahan atau kayu yang bagus. Terus pertama diproses dulu oleh tukang polos, yang namanya tukang polos itu tukang kayunya. Setelah diproses oleh tukang kayu, kemudian kalau sudah siap diukir, kita bikinkan gambar, yang ini biasa dibilang mal ya. Dibikinkan mal dulu, disesuaikan dengan motif apa yang mereka mau, atau misalkan pemesan, ataukah kalau kita jual sendiri kita bikin yang modern lah. Kadang-kadang ada juga konsumen yang meminta khusus dia. Jadi setelah dikasih gambar di mal, baru kita mulai ukirnya. Kita menyiapkan palu sama pahatnya gitu. Ya untuk jenis ukiran atau ciri khas ukiran di sini, tepatnya di daerah Manoabe. Di sini itu dari dulu sudah dikenal di beberapa daerah juga, termasuk daerah Ubud, Gianyar. Sudah sering orang untuk memilih membuat kerajinan di sini. Pertama karena kita mempunyai motif tersendiri yang dari dulu masih dilestarikan. Untuk seni ukir itu sendiri erat sekali hubungannya dengan budaya, ya, dengan kesakralnya itu sendiri. Misalkan kalau di pura ataukah di sebuah pemerajaan ataukah di sanggah itu biasanya orang Bali itu membuat pratima, dan pratima itu sendiri adalah hal yang paling sakral dan sangat disembah oleh orang Bali, khususnya di agama Hindu. Ya untuk hasil kerajinan Bapak sendiri mempunyai harga yang bervariasi dan macam-macam juga, seperti misalkan ini namanya untuk bunga cicang atau bunga temu yang dipakai di atas sake. Adegan Bali itu kisarnya 1 jutaan per biji. Terus kalau ini kayak cangawang ini hampir 1.200.000 per bijinya. Terus yang lainnya juga macam-macam seperti sake. Untuk satu sake itu perkiranya 1,5 juta per satu sake. Terus yang lain-lainnya juga lambang, hampir sama untuk per meternya, hampir 1.500.000 per meternya. Ya untuk kerajinan ini sendiri, untuk ukiran mungkin banyak suka dukanya. Misalkan dari kecil perjalanan untuk belajar seni ukir itu sendiri, kita dari kecil itu paling susah adalah pertama membeli alat, karena keterbatasan alat saat itu. Pertama karena keterbatasan modal ataukah tidak mempunyai uang untuk membeli bahan kayak pahat, juga palunya. Kemudian juga untuk bahannya, kayunya sendiri, sering waktu. Kalau sekarang Astogare untuk pahat sudah ada, cuma suka dukanya dari dulu itu banyak ya. Cuman aja sekarang biasanya ada sedikit suka dukanya. Misalkan kalau orang itu sendiri batal membelinya, kadang-kadang dia sudah mesen tapi tidak jadi diambil. Untuk harapan dan untuk seni ukir itu sendiri, Bapak harapkan juga kepada adik-adik semua, terutama yang membuat kegiatan hari ini, berharap juga untuk keberlangsungan seni ukir ini sendiri, karena ini sangat
penting dan generasi ke depan itu biar tahu bahwa Bali itu mempunyai seni yang sangat klasik. Salah satunya seni ukiran yang tradisi itu memang banyak seperti daerah lain juga ada. Terus kita sendiri yang di Bali ini Bapak harapkan juga generasi penerus di daerah Bali ini ada yang meneruskan tradisi ukiran ini.